Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari. Hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Hasan bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Hashim Ash'ari, ila Syekh Haji Abdul Wahab Hasbullah, summa ila Syekh Sansuri. Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidarain amin. Summa ila arwahi masyayikhinal kiram al-ahya'i minhum wal amwat fi mahad an-nida al-islami wa fi jami'ati nahdlatil ulama hima wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitabi wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazama mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab Nasahil Ibad, mudzakarah kita pada malam hari ini, halaman 14 pada makalah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasuna an Abi Zakaria Yahya bin Mu'adzin rahmatullahi alaihi. Tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha li'annahuma qaddarrataini. Dan makalah yang ke-30 dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih
rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga atasnya. Tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia semuanya itu berarti mengambil akhirat semuanya. Li'annahuma qaddarrataini, karena keduanya itu seperti dua kantung yang sama. Ya. Bener gak Gus? Darrah artinya apa situ? Darrataini. Hah? Apa? Madu. Maru. Apa maru apa? Qadarrataini. Seperti, karena keduanya seperti dua kantong. Saling bertentangan. Hah? Dua hal. Cuma hal aja. Dua hal? Dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan. Qadarrataini. Apa artinya di situ qadarrataini? Seperti dua koyo apa? Itu seperti maru. Ah? Maro ya? Dua. Oh, itu seperti berbagi dua. Oh, maro. Maro luru. Maro luru. Oh, maro luru. Apa? Membagi dua. Membagi dua. Ya udah. Terus faman tarokaha ay ad-dunya kullaha akhadaha ay al-akhirata kullaha ay faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati ahabbal akhirata hubban kasiran. Faman tarokaha ay ad-dunya, maka siapa yang meninggalkan dunia kullaha semuanya, akhadaha ay al-akhirata kullaha, berarti dia mengambil akhirat semuanya. Ay maksudnya, faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati, maka siapa yang berpaling dari dunia semuanya, ahabbal akhirata hubban kasiran. Ia berarti cinta, suka, senang kepada akhirat dengan kecintaannya yang banyak. Waman akhadaha ay ad-dunya kullaha tarakaha ay al-akhirata kullaha. Dan siapa yang mengambil dunia semuanya, itu berarti dia meninggalkan akhirat semuanya. Ay paman ahabbad dunya bil kulliyati a'rada 'anil akhirati bil kulliyati. Maksudnya, maka siapa yang senang kepada dunia semuanya, maka ia berpaling dari akhirat semuanya. Fa akhduha fi tarkiha ay fa hubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya. Maka mengambilnya pada meninggalkannya. Maksudnya, maka mencintai akhirat menjadi sebab berpaling dari dunia. Wa tarkuha fi akhdiha, dan meninggalkannya pada mengambilnya. Ay wa bughdud dunya bisa babi hubbil akhirati. Maksudnya, dan benci kepada dunia dengan sebab cinta kepada akhirat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ente juga sehat. Sahabat Nahdiki Iqbal. Oke, makalah
yang sekarang kita bahas yaitu makalah yang ke-30, Nasaihul Ibad, bagian yang sulasi yang berisi 3 nasihat. Di sini makalahnya dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'az. Kata Yahya bin Mu'az, siapapun yang meninggalkan dunia semuanya berarti mengambil akhirat semuanya. Karena keduanya itu seperti 2 kantong. Apa tadi artinya kalau situ? Hah? Moro loro. Berarti membagi 2. Bagi 2 gimana? Membelah 2. Membelah 2. Moro bagi 2. Maro loro. Dibagi 2. Membelah. Maksudnya dibagi 2 gimana maksudnya? Oh gitu ya. Iya iya. Berarti cuma bahasa aja ya. Iya. Jadi siapapun meninggalkan dunia semuanya berarti dia mencintai akhirat, mengambil akhirat semuanya. Kenapa begitu? Karena keduanya itu seperti 2 kantong. Ya otomatis ya. Yang namanya 1 kantong ya kalau kita ambil berarti semuanya keambil. Kalau kita tinggalin berarti semuanya tertinggal. Kira-kira siapa yang meninggalkan dunia semuanya? Kayaknya bukan kita nih Man ya. Kayaknya bukan kita ini ada. Meninggalkan dunia semua berarti mengambil akhirat semua. Ini bukan kita ini kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, sekedar kita tahu. Terus siapa yang meninggalkan dunia semua berarti mengambil akhirat semua. Berpaling dari dunia semua berarti dia mencintai akhiratnya, sangat cinta, sangat suka, sangat senang dengan akhirat. Almarhum Abuya Uci Turtusi rahimahullah rahmatal abror, kata beliau, seseorang yang senang akhirat itu bagus, tapi lebih bagus hatinya yang senang sama akhirat. Begitu juga hina seseorang suka sama dunia, tapi lebih hina hatinya yang suka sama dunia. Nah ini diantaranya ucapan salah satu almarhum Abu Yauci Turtusi dalam ceramahnya. Beliau mengatakan demikian. Jadi kalau tibang sekedar seneng sama dunia, hatinya biasa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah hati seneng sama dunia, itu masalah gitu. Atau bisa juga seneng sama dunia sampai meninggalkan akhirat, itu buruk. Tapi lebih buruk kalau hatinya sudah terpaut sama dunia sehingga meninggalkan akhirat. Berpaling dari dunia semuanya. Susah ya. Siapapun yang berpaling dari dunia semuanya berarti dia cinta banget sama akhirat. Ini sepertinya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana mereka bagian daripada waliyun min auliya'illahi ta'ala, wali ya. Tapi kita nggak tahu itu wali atau bukan. Kita taunya itu wali atau bukan dari wali yang ngomong. Kalau bukan wali yang ngomong kita nggak tahu kalau itu wali gitu ya. Tapi kita tahu itu yang saya tahu itu ngomong itu saya tahu. Ya kebenaran ya. Kita tahu bahwa
itu wali yang ngomong bahwa itu wali, ya dari yang lain juga ya ngomong dia wali, ya begitu aja udah terus gitu ya. Di antaranya mungkin seperti ya kita bisa tahu dari cerita-cerita itulah ya, apalagi sekarang kan di media sosial udah banyak seperti di apa namanya di NU online gitu ya, terus hubul waton minal iman, dakwah lembaga dakwah PBNU ya, itu sudah banyak lah ya yang mengkisahkan tentang para wali gitu ya. Wali ini berkisah tentang wali ini berkisah tentang wali ini. Ya intinya kita tahu itu wali karena dari wali yang bilang itu wali. Terus kita tahu ya itu begitu saja begitu. Kita tahu itu wali dari wali yang bilang. Kita lagi itu dari wali yang bilang. Gitu ya. Di antaranya seperti cerita apa itu yang belum lama meninggal seorang Habib Ja'far ya, yang rambutnya panjang itu ya yang rambutnya panjang, beliau yang suka sama Habib Mutahar. Nah itu beliau cerita salah satu karomahnya, beliau itu pernah sampai mengislamkan mayit yang di dalam kuburnya sedang disiksa non Islam. Nah ini wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Kadang memang kejadian para wali itu di luar akal ya, di luar akal. Terus juga ada lagi cerita seperti apa itu, belum lama saya dapat tentang cerita Abah Guru Sekumpul rahimahullah rahmatal abror. Beliau itu udah lama meninggal, kira-kira 10 tahun yang lalu, tapi kemudian beliau menolong salah seorang imam Masjid Al-Aqsa dengan beberapa rakyat Palestina di bawah terowongan. Sekian ratus orang di situ terkepung, nggak punya apa-apa. Lalu kemudian Abah Guru Sekumpul datang sambil membawa uang ratusan juta. Terjadi kurang lebih 3 kali dan si imam itu akhirnya penasaran, ini orang siapa gitu ya, ini orang siapa, kok dia bisa masuk. Terus bertemu dengan salah satu muridnya Abah Guru Sekumpul, cerita. Tapi kemudian si imam itu sempat bertanya sama Abah Guru Sekumpul, ini Anda ini siapa? Kok Anda bisa masuk gitu, bisa udah gitu ngasih uang. Kebetulan memang saat ini kami sedang butuh gitu ya. Abah Guru Sekumpul bilang, saya siapa namanya? Zaini Abdul Ghani ya, dari Martapura. Akhirnya beliau ketemu Imam Masjid Al-Aqsa itu dengan salah satu muridnya, cerita. Kata muridnya, beliau itu sudah lama meninggal. Nah itu kemarin, ya itulah salah satu daripada karomahnya beliau katanya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita para wali yang bisa kita ketahui dari ya terutama kita tahunya tentu diantaranya dari media-media sosial ya, media-media sosial laman NU. Nah itu ya, untuk mereka seperti itu mungkin bisa ya, untuk mereka sudah apa namanya, dunia udah bukan ada di hatinya tapi di genggamannya gitu ya. Kalau kita kadang-kadang dunia masih ada di hati belum digenggam ya. Kita kadang-kadang dunia masih ada di hati tapi belum digenggam. Dan siapa yang mengambil dunia semua berarti meninggalkan akhirat semua. Waduh. Nah ini tentunya juga kita tidak bisa menjustifikasi siapapun, tidak bisa menunjuk siapapun, tidak bisa menilai siapapun ya.
Jangan lantas kita melihat ada seseorang, ini orang kayaknya kerja terus gitu ya. Kok nggak pernah sholat, kayaknya ke masjid atau ke musola kerja mulu kerja. Lu dunia mulut ya, kita nggak tahu itu ya. Jadi ini bukan untuk menjustifikasi orang, bukan untuk menilai orang, bukan untuk menunjuk kepada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Siapa yang mengambil dunia semua berarti meninggalkan akhirat semua. Terus mengambil akhirat itu menjadi sebab berpaling dari dunia. Cinta sama akhirat menjadi sebab berpaling dari dunia. Kadang ada sebuah penilaian begini ya, kadang ada sebuah penilaian begini. Dia udah nggak kerja, udah nggak nyari duit untuk kebutuhan keluarganya, sementara keluarganya masih butuh. Dia malah bahasanya mungkin menurut orang dia berdakwah. Apakah hal ini masuk gitu ya? Apakah hal ini masuk bahwa seolah-olah orang itu cinta akhirat menjadi sebab dia berpaling dari dunia. Kalau ngomongnya semua ya belum ya, kalau ngomongnya semua belum. Kalau ngomongnya semua ya belum. Nggak bisa dikatakan bahwa dia termasuk, aduh hebat lu ya, bisa meninggalkan dunia untuk akhirat gitu. Nah ini agak-agak susah lah ya, agak-agak sulit. Jadi mungkin menurut tingkatan masing-masing ya, menurut tingkatan masing-masing. Kalau bahasanya semua dunia dia tinggalkan sehingga dia berarti mencapai akhirat semua, ini kayaknya makomnya udah tinggi lah ya. Ini mungkin udah tinggi lah. Bukan untuk kita ya, bukan untuk kita. Mungkin bisa juga belum untuk kita gitu ya. Kira-kira belum atau bukan, nah itu kita sendirilah yang tahu ya. Karena kalau kita kadang-kadang tetap cinta sama akhirat, tapi lebih cinta sama nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Asal jangan sampai, insya Allah mungkin tidak sampai hilang banget, jauh banget, sehingga jauh dari akhirat secara keseluruhan, akhirnya mengambil dunia semua. Nah, di sini ada cinta dunia ya, cinta dunia, benci dunia itu dengan sebab suka sama akhirat. Ini masih bagus ya, benci dunia dengan sebab cinta akhirat. Cuma memang yang menariknya di sini dengan kalimat mufrad ya, dengan kalimat mufrad. Artinya cuma satu, tapi kemudian diiringi dengan kata-kata kuliah semua. Berarti semua akhirat, semua dunia. Nah, makanya lagi-lagi kalau ngomongnya semua kayaknya bukan untuk kita ya, bukan untuk kita. Kalau ngomongnya semua, ini bukan untuk kita nih kayaknya nih. Kalau makalah ke-30 ini dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih, ini kayaknya bukan untuk kita ini mah ya, tapi kita tahu lah bahwa para wali itu ya mereka seperti ini gitu ya. Memang secara kasat mata kadang kita lihat sepertinya dunia mereka itu kadang lebih mewah dari kita ya, lebih mewah dari kita. Sepintas yang kita lihat begitu, tapi kita nggak tahu sebetulnya. Jadi ada cerita, orang taunya dia itu orang nggak benar, taunya ya.
dia taunya orang itu orang nggak bener. Ini saya lupa referensinya ada di kitab apa, karena udah lama juga dapat cerita ini baca gitu. Sampai ketika dia meninggal orang-orang sekampung nggak ada satupun yang mau nyolatin dia, ya nggak mau nyolatin dia. Kemudian si istri ini memasang sayembara, ya si istri masang sayembara, siapa yang bersedia di antara kalian untuk ya dimulai dari mungkin memandikan gitu ya, mengkapankan, mensolatkan sampai menguburkan. Apabila ada yang bisa, apalagi kalau sampai 4 itu semua bisa, akan saya kasih imbalan sesuai dengan yang kalian inginkan, berapapun akan saya kasih gitu, kata istrinya. Sebagian orang cuma bisa ngerjain mandiin bisa, ngapain bisa, tapi pas sampai di masjid atau musola mau disolatin pada nggak mau, ya pada nggak mau. Akhirnya lama tuh ya, tertunda. Entah lamanya beberapa jam atau beberapa hari lah. Ada seorang wali lagi gitu ya, ada seorang wali lagi. Ya satu sisi sih ada yang bilang sebetulnya dia itu wali gitu ya, satu sisi sebetulnya ada yang bilang dia itu wali. Tapi ada yang bilang juga orang biasa, cuma dia dermawan. Dia dermawan. Terus kemudian ada seorang katakanlah ulama sepuh, ulama yang bisa katakan masuk dalam kategori wali. Karena dulu itu tinggalnya banyak di pegunungan, itu di pegunungan yang paling tinggi, dia turun ke bawah cuma mau sholatin itu orang. Awalnya dia mimpi. Dalam mimpinya itu dia disuruh nyolatin. Nah sholatin di kampung nono di bawah gunung. Nggak ada orang satupun yang mau nyolatin dia. Ya akhirnya wali itu, ulama itu turun menuju ke masjid atau musola di mana si mayit atau jenazah itu ada, mau disolatkan. Akhirnya orang-orang pun pada bingung, orang kenal itu seorang ulama besar, tapi kok dia mau nyolatin? Kenapa gitu kan, tanda tanya. Karena ulama itu akhirnya sholatin, orang sekitar pun ikut nyolatin. Setelah nyolatin, ditanyalah ulama itu sama warga. Ya bahasa kitanya mungkin kiai gitu ya. Kenapa kiai mau nyolatin itu orang? Itu orang bla 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 lah gitu ya. Intinya tukang maksiat menurut warga sekitar taunya. Sekarang gini aja, supaya kalian paham, ngerti, coba kita tanya istrinya. Kita tanya istrinya, akhirnya ditanyalah istrinya. Nah istrinya jawab, ya betul, bahasanya betul di sini mengiyakan bahwa memang seolah-olah dia itu nggak pernah terlihat katakanlah sholat gitu sama warga. Tapi perlu kalian ketahui bahwa setiap dia dapat rezeki, bahkan hampir semua rezeki yang dia dapat itu dia sodakohkan tanpa diketahui orang satupun kecuali istrinya. Ya kecuali istrinya. Nah disitulah yang akhirnya orang warga setempat sekitar jadi paham, ngerti, oh ternyata nih orang, nah gitu ya. Nah di sini banyak kisah atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang sepertinya lebih banyak kebaikan orang yang belum kita ketahui. Lebih banyak kebaikan orang yang belum kita ketahui, bahkan lebih banyak keburukan orang yang kita ketahui. Sehingga menimbulkan penilaian seperti yang sama-sama kita ketahui lah. Seperti apa penilaiannya. Nah ini pelajaran buat kita bahwa jangan mudah seperti itu gitu ya, jangan mudah seperti itu. Terkadang memang kebaikan seseorang itu tidak ditonjolkan
tidak dipamerkan, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, mungkin nanti ketika masa wafatnya lah baru akan terlihat gitu ya, baru akan terlihat. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, jadi kembali ke makalah kita yang ke-30 bahwa di sini kisahnya siapa yang meninggalkan dunia berarti mengambil semua, meninggalkan dunia semua berarti mengambil akhirat semua. Ini bukan kita. Siapa yang mengambil dunia semua, meninggalkan akhirat semua. Ini juga mungkin kalau dilihat di kemarin kami ngaji kitab apa namanya Tanbihul Mughtarin di kitab Al-Kasf wa Tabyin. Ini untuk orang non Islam ya. Mungkin menurut pandangan kita ya, menurut kita mereka itu seolah-olah mengambil dunia semua sampai meninggalkan akhirat semua. Karena anggapan mereka itu salahnya begini, salahnya. Dunia dengan akhirat itu lebih kekal dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena mereka lihatnya logika ya, lihatnya logika bahwa dunia itu ada, nyata, sedangkan akhirat nggak ada, belum nampak. Ya udah sih yang ada aja gitu ya. Kenapa nyari yang nggak ada? Nah itu mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi tertipu ya, tertipu karena memang belum apa namanya, belum dapat kesempatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka lebih banyak tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, tertipu oleh kehidupan dunia. Ini mungkin untuk mereka yang seperti itu ya. Mengambil dunia semua sehingga meninggalkan akhirat semua. Mengambil akhirat semua, meninggalkan dunia semua. Nah, ini bukan buat kita gitu ya. Begitu juga insya Allah mengambil dunia semua, meninggalkan akhirat semua, ini pun insya Allah bukan buat kita. Ya karena ketika memang pertama orangnya disebut utama, ya lawanannya harus seimbang ya, harus seimbang. Ngambil akhirat semua, meninggalkan dunia semua, oh berarti wali yang sekian gitu ya, udah taraf wali. Meninggalkan mengambil dunia semua berarti meninggalkan akhirat semua. Ini mungkin untuk mereka-mereka yang belum mendapatkan, yang masih hidup belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah keislaman gitu ya, hidayah keislaman. Karena memang mereka non Islam itu ya seperti yang kita lihatlah bahwa mereka itu lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Apakah ada orang-orang beriman atau orang Islam yang seperti itu? Ya mungkin ada, ya mungkin ada. Tapi sepertinya kalau ngomongnya ngambil dunia semua, akhirnya meninggalkan akhirat semua, kayaknya gitu ya, kayaknya untuk orang Islam atau yang udah beriman, kayaknya nggak ada ya, kayaknya. Kenapa kayaknya nggak ada? Karena sesekali dia pasti pernah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal mungkin dia sholat yang 5 waktu walaupun cuma 1 waktu yang dia kerjain gitu kan. Berarti dia pernah mengambil bagian daripada akhirat walaupun cuma sekian persen gitu ya, walaupun cuma sekian persen. Atau mungkin dia bukan ibadah mahdoh, bukan ibadah wajib, tapi ibadah biasa, cuman kalau diniatkan karena Allah kan jadi akhirat gitu ya. Seperti umpama dia nyari duit, katakan dia mungkin secara kasat mata kita lihat kayaknya nih orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa segala macam kayaknya gitu ya, secara kasat mata. Tapi dia menyadari kalau mencari uang untuk keluarga itu harus gitu ya, sebergajulnya orang, sebader-badernya orang. Kalau dia udah punya keluarga, itu tanggung jawab sama keluarganya pasti besar.
atau mungkin tanggung jawab sama orang yang menjadi tanggungan dia, gitu ya, yang menjadi tanggungan dia. Entah itu dia punya adik, entah itu dia punya kakak, atau mungkin entah dia itu punya orang tua yang masih menjadi tanggungan dia. Bahasanya bahasa itunya sebergajulnya orang gitu ya, seselebornya orang. Kalau dia udah berpikir begitu, dia menyadari, maka insya Allah ketika dia nyari uang, nyari duit, nyari kebutuhan dunia, dia niatkan karena Allah Ta'ala untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah ini bisa, berarti kan dia artinya tetap mengambil bagian daripada akhirat walaupun sedikit gitu. Tapi kalau untuk orang non-Islam ya tetap ya, kalau untuk orang non-Islam tetap istilahnya, mungkin untuk mereka nggak ada istilah lillahi ta'ala ya, untuk pandangan Islamnya ya, mungkin untuk mereka nggak ada ke situnya. Tapi kebaikan secara duniawinya ada ya, kebaikan secara duniawinya tetap ada dan itu tetap bernilai. Jadi orang non-Islam yang berbuat baik itu tetap bernilai ya, tetap bernilai, tetap Allah berikan balasan. Balasannya itu kehidupan dunia yang cukup buat dia ya, kehidupan dunia yang cukup buat dia. Jadi ya Allah balas gitu ya, Allah balas orang non-Islam berbuat baik tapi sebatas kehidupan dunia. Cuman kalau yang melakukan orang Islam atau yang beriman, itu balasannya 2 sampai dia wafat, iman dan Islamnya. Maka ketika hidupnya dia banyak berbuat kebaikan atau amal soleh, itu balasannya 2, dunia dan akhiratnya. Oke, jadi kesimpulannya, makalah ke-30 dari ucapan Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaihi. 1, meninggalkan dunia semua berarti mengambil akhirat semua. Ini mungkin untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah lebih dekat dengan hidayah Allah, lebih dekat dengan rahmat Allah, lebih dekat dengan ampunan Allah. Ya masuklah dalam kategori wali dan seterusnya ke atas. Terus itu yang pertama, siapa yang meninggalkan dunia semua berarti dia mengambil akhirat semua. Terus siapa yang mengambil dunia semua berarti dia meninggalkan akhirat semua. Nah ini mungkin untuk mereka yang belum sampai saat ini belum dapat hidayah keislaman ya, belum dapat hidayah keislaman, sehingga sepertinya mereka begitu. Tapi apakah ada untuk orang yang sudah beragama Islam atau beriman? Ya mungkin ada, mungkin ada. Tapi kayaknya nggak sampai semuanya akhirat ditinggalin ya, nggak sampai semuanya akhirat ditinggalin. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengambil akhirat, cinta akhirat itu sebab berpaling dari dunia, dan benci sama dunia itu dengan sebab cinta akhirat. Nah ini beda kalimatnya gini nih. Yang ketiga nih, makalah yang ketiga, cinta akhirat itu menjadi sebab berpaling dari dunia. Benci sama dunia dengan sebab cinta kepada, gimana tuh? Menjadi sebabnya siapa? Mencintai. Ah, Yang pertama tetap akhirat juga ya. Akhirat juga kan? Nih, cinta akhirat itu menjadi sebab berpaling dari dunia. Berarti sebabnya cinta akhirat. Ya kan? Terus yang keduanya, masih yang ketiga tapi ya. Yang kedua tapi masuk nasihat yang ketiga. Benci dunia dengan sebab cinta. Iya berarti akhirat juga sebabnya. Ya, akhirat juga sebabnya. Cuman dibalik bentuk kalimatnya aja. Itu dibalik bentuk kalimatnya. Nah itu barangkali cukup mudzakarah kita sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau dimudzakarahkan atau ditanyakan, barangkali ada.
itu dia maksudnya itu tidak mencari dunia atau mencari dunia hanya untuk Allah. Iya. Yang mana kalimatnya? Sama Pak, kami kita rangkum semua ya. Saya rangkum semua ya Pak. Iya iya. Istilahnya kan meninggalkan dunia, berarti kan dia dapat akhirat semuanya. Iya. Kalau yang ketiga kan dia kan berpaling kepada dunia, Dari berpaling dunia kan sebab dia kita cinta akhirat. yang dimaksud meninggalkan dunia semua atau berpaling kepada benci kepada dunia itu dia tanpa mencari dunia di dunia atau tetap mencari dunia tapi tujuannya itu Akhirat. akhirat. Iya. Ya apa ya? Bahasanya gini, mungkin bahasanya ini kita lihat makomnya ya. Kalau mungkin ke kita ya, kalau mungkin ke kita bukan meninggalkan dunia semua, tetap kita masih butuh kepada dunia, cuman secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Sekaligus dunia yang kita cari sesuai dengan kebutuhan itu untuk kebutuhan akhirat. Nah, itu beda dengan katakanlah para wali ya, mereka itu benar-benar dunia itu bukan ada di hatinya tapi di genggamannya. Itu. Nah bedanya kita dengan mereka ya begitu. Jadi kalau kita bisa saja tetap butuh dunia, cuman diperuntukkan untuk akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya gitu. Jadi wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita tetap mencari dunia, cuman diperuntukkan untuk menuju akhirat. Umpama kita kerja, tujuan saya kerja ini katakan untuk apa akhiratnya mungkin membantu pembangunan atau apa, tetap sebagian dari hasil kita kerja untuk keluarga ada ya, tetap untuk keluarga ada, untuk istri anak kita ada. Ketika masih ada sisanya, kelebihannya ya kita sedekahkan gitu ya, kita amal jariahkan kepada yang lain. Jadi tidak sampai melalaikan ya, tidak sampai melalaikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Itu untuk kita ya, untuk kita. Tapi kalau untuk mereka yang katakanlah wali, ini udah pokoknya kalau wali mah udah dunia bukan di hatinya tapi di genggamannya. Kalau kita kan kadang-kadang bahkan keseringan ngejar dunia. Tapi supaya nggak salah, dunia kita dapatkan tapi untuk kehidupan akhirat kalau kita. Tapi kalau udah para wali, semuanya akhirat udah gitu ya. Semuanya akhirat udah gitu. Jadi pertanyaannya tadi, meninggalkan dunia itu apakah sama sekali nggak ngambil dunia, atau dia tetap ngambil dunia tapi untuk akhirat gitu kan? Nah itu ya mungkin kalau untuk kita dianjurkan ya, kalau untuk kita dianjurkan dunia untuk menuju akhirat. Kalau kita dianjurkan begitu, bagus-bagus kalau bisa. Nggak bisa ya namanya kita manusia biasa. Masih lebih banyaknya dunia kadang-kadang ada di hati kita, begitu kan? Tapi kalau meninggalkan dunia betul-betul dia nggak butuh dunia, yaitu untuk mereka-mereka para waliyun min auliyaillah gitu ya. Jadi bisa dua Pak Hasim ya. Cuman ditujukan kepada dua orang juga gitu yang nggak sama. Oke? Ya.
Ada lagi? Kalau kita ini makin lebih banyak dunianya kan mungkin. Iya, iya. Banyak dunianya. Pasti, iya, pasti. Kalau kita masih lebih banyak, itu kadang-kadang kita begitu. Nah, makanya kemudian kita itu masih butuh lebih banyak dunia, tetapi butuh lebih banyak dunia toh untuk dunia saja, atau lebih banyak butuh kepada dunia sekaligus diperuntukkan untuk akhirat juga. Nah, ini kita yang mana nih? Ya, dianjurkan ya. Ketiga apa? Enggaknya kita ya amal-amal dikit ya. Ya, iya itu dia. Jadi yang kedua, jadi kita itu lebih banyak masih butuh kepada dunia, apakah toh untuk semata-mata dunia, atau dua, masih butuh banyak ke dunia sekaligus diperuntukkan untuk kehidupan akhir. Nah, ini yang mana ya? Itu kita sendiri yang tahu. Ya, kita sendiri yang tahu. Tapi kayaknya kalau untuk, katakanlah kalau untuk orang Islam, orang beriman, setidaknya adalah walaupun sedikit, iya, walaupun sedikit diperuntukkan untuk akhirat. Kalau sama sekali nggak ada, kayaknya bukan untuk kita-kita ya. Mungkin untuk katakanlah saudara-saudara kita yang sampai saat ini mereka belum mendapatkan hidayah keislaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, mungkin begitu mungkin. Andai kata pun ada, nggak selamanya begitu gitu ya. Andai kata pun ada dari kita, nggak selamanya begitu. Namun kalau saudara kita yang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah keislaman, mereka bisa selamanya begitu, mencari kehidupan dunia tok semata-mata untuk dunia gitu. Gimana, masih ada lagi? Cukup? Ada ya? Ya udah, kalau nggak ada cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan sekaligus bisa diamalkan, khususnya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, serta untuk orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Bagus-bagus pun bisa kita sampaikan kepada khalayak umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin, sadatina ashabis sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.